Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Tidak habis pikir dengan apa yang dia katakan. Andrian seketika bergidik ngeri. Ia jijik sendiri dengan Marisa. Andrian tiba teringat Yaya. Ia bisa melihat kalau Yaya masih begitu murni, tidak seperti Marisa. Ia pun mendadak bertekad hendak berusaha mendekati Yaya kembali. Semenjak viralnya berita kematian Hasta dan Riko, akhirnya segala rahasia Andrian pun ikut terkuak. Salah satunya adalah Andrian yang ternyata sudah bercerai dari Yaya karena orang ketiga yang tak lain adalah Marisa. Perempuan yang menjadi sebab ternyata petaka di kediaman Nurlela. Wah, kampung kita resto buka cabang lagi di Bali. Keren ya, puji salah seorang karyawan kantor di mana Andrian bekerja. Saat ini mereka sedang beristirahat sambil makan siang di kantin perusahaan. Udah muda, cantik, cerdas, sukses, dan mapan pula. Hanya laki bodoh yang melepaskan berlian demi permata imitasi. Timpal salah satu dari mereka. Tiba salah satu dari mereka menyenggol lengan temannya yang tadi berbicara. Sambil menggestur kepalanya ke meja lain yang ternyata ditempati Andrian. Wajah Andrian tampak ditekuk masam. Ia kesal sekali dengan perkataan rekan kerjanya itu, tapi mau marah. Dia tak mau membuat keributan. Toh apa yang mereka katakan pun sebenarnya ada benarnya. Dirinya saja yang bodoh malah menjadikan perempuan sebagai istrinya. Rekan kerja Andrian yang melihat keberadaan laki itu bersikap acuh tak acuh. Ia justru kembali menimpali katanya sendiri. Yang aku katakan tadi benar bukan? Kalau aku yang mendapatkan kesempatan menjadi suaminya, aku berjanji akan selalu setia. Kesetiaan itu mahal, bro. Kesetiaan hanya dimiliki oleh orang berkelas dan berkomitmen. Dan sayangnya nggak semua orang seperti itu, imbuhnya. Brak. Kesal mendengar kata yang terkesan memojokkannya. Andrian pun segera berdiri dan mendorong kursinya kasar. Lalu ia pun segera berlalu dari sana ekspresi kesal. Para karyawan kantor yang melihat tingkah Andrian hanya menggelengkan kepalanya. Sejujurnya Andrian rasanya sudah kehilangan muka di sana. Apalagi kabar kalau Marisa yang ternyata merupakan istri barunya lah penyebab kehancuran keluarganya. Ia merasa sangat malu karena lebih memilih perempuan kotor seperti Marisa dibandingkan wanita sempurna seperti Yaya. Cantik, cerdas, kaya, dan mapan. Yaya memiliki segalanya. Namun kini, dia sudah bertekad akan segera menceraikan Marisa dan berjuang mendapatkan Yaya kembali. Bila ia berhasil, ia berjanji akan menjadi laki baik dan setia. Seperti tekadnya yang ingin mendapatkan Yaya kembali bagaimanapun caranya, hampir setiap hari Andrian pun mendatangi restoran Yaya. Hari ini Bu Yaya tidak datang ke restoran ini, Pak, jawab salah satu karyawan restoran. Andrian menghembuskan nafas kasar. Padahal ini merupakan kedatangannya yang kesekian kali, tapi ia tak berhasil menemukan Yaya juga. Memangnya Yaya kemana? Ada di Bali, Pak.
Bali. Karyawan Yaya mengangguk membuat Andrian merasa sangat kesal. Kapan kira dia kembali? Sayati, itu sepertinya Bu Yaya, seru karyawan Yaya saat melihat si empunya restoran baru saja masuk. Andrian melihat kedatangan Yaya menyunggingkan senyum bahagia. Ia merasa semesta sepertinya sedang memihak pada dirinya. Andrian pun segera mendekati Yaya. Yaya yang sedang berjalan hendak masuk ke dalam ruangannya seketika menghentikan gerakannya. Ia cukup terkejut melihat kedatangan Andrian sore itu. Ia baru saja tiba di Jakarta sore ini. Setibanya di bandara, ia pun segera bertolak ke restoran cabang Tamrin itu. Mas Rian, mata Yaya mengerjap. Yaya, senang akhirnya aku bisa bertemu denganmu, ucap Andrian dengan senyum merekah sempurna. Yaya mengangguk. Aku ke ruanganku dulu. Ya, Mas, Yaya hendak berlalu, tapi Andrian segera menghentikannya. Tunggu, ya, aku ingin bicara denganmu. Bicara denganku? Soal apa? Andrian diam. Ia bingung harus menjawab apa. Yaya pun terpaksa mempersilahkannya masuk ke ruangannya. Ini merupakan pertama kalinya ia masuk ke ruangan Yaya. Selama ini Yaya memang tidak pernah mengajaknya masuk ke dalam. Hanya Alifa saja yang terlihat keluar masuk ruangan tersebut. Oleh sebab itulah ia mengira yang hanya karyawan biasa restoran itu. Andrian berdecak kagum saat melihat desain interior ruangan tersebut. Terlihat anggun dan ceria, sama seperti karakter Yaya selama ini. Silahkan duduk, Mas. Andrian tersenyum lalu mengangguk. Ia pun segera duduk. Yaya lantas meminta salah seorang pramusaji menghidangkan minuman untuk Andrian. Setelahnya, mereka pun mulai berbicara. Oh ya, sebelumnya aku ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Riko. Ya, Mas. Andrian tersenyum sendu. Ia pun masih tidak menyangka akan kejadian yang belum lama ini menimpa keluarganya. Terima kasih, ya, Mas sadar. Ini sepertinya hukuman untuk kami karena sudah menyia-nyiakan wanita sebaik dirimu, ya. Kau istimewa, kau sempurna. Lalu dengan bodohnya aku menukar kesempurnaan itu dengan wanita cacat moral seperti Marisa. Mas sungguh menyesal. Ya, Andrian berujar sendu. Yaya hanya mendengarkan saja. Kau tahu, sekarang Mama hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ia terkena stroke. Mbak Elena gila. Lalu perempuan iblis itu justru melarikan diri dengan bajingan pria bodoh. Sungguh, aku gak menyangka sudah menikahi wanita tak bermoral seperti itu. Dan kau tahu, ternyata Tania bukanlah anakku. Dia menipuku, lalu dengan bodohnya aku percaya sehingga lebih memilih anak itu dibandingkan kamu. Aku mohon maafkan aku, ya. Aku menyesal, benar menyesal. Andrian berkata seraya berkaca berharap dengan begini Yaya bersedia kembali padanya. Yaya menghembuskan nafas pelan. Semua sudah terlanjur terjadi, Mas. Sejujurnya aku belum bisa melupakan segala yang sudah kalian lakukan padaku. Tapi aku akan berusaha untuk memaafkan. Semoga dengan begitu kau tidak terlalu terbebani lagi ya.
Aku tahu, kau perempuan baik, ya. Sayangnya aku baru menyadari perasaanku ini di saat kita sudah berpisah. Ya, izinkan aku memperbaiki segalanya. Izinkan aku mengobati luka hatimu itu. Aku yang sudah membuatmu terluka, aku yakin, aku bisa menjadi obat atas segala lukamu itu. Aku mohon, ya, berikanlah aku kesempatan. Aku berjanji, kalau kau memberikanku kesempatan kedua, aku akan membahagiakanmu. Takkan ada lagi air mata, apalagi orang ketiga yang bisa merusak rumah tangga kita lagi. Kau mau, kan kembali padaku? Aku berjanji akan berubah menjadi seperti yang kau minta, ucap Andrian sungguh-sungguh. Yaya sebenarnya cukup tersentuh dengan kata Andrian. Namun untuk kembali, Yaya tak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Sekali tidak tetap tidak. Baginya semua sudah berakhir. Ia rasa ini merupakan keputusan terbaik. Toh ia sudah tidak memiliki perasaan apapun lagi pada mantan suami sementaranya itu. Yaya tersenyum membuat Andrian merasa percaya diri. Ia yakin Yaya bersedia memberikan kesempatan padanya. Tapi saat mendengar apa yang Yaya katakan selanjutnya membuat Andrian kecewa bukan main. Aku hargai niat baikmu itu, Mas. Namun, sama seperti jawabanku sebelumnya, maaf, aku tidak bisa. Jawab Yaya tegas tanpa keraguan sama sekali. Apa kamu sudah memiliki laki lain? Maksudnya, apa kau sudah meminta penggantiku sehingga kau tanpa pikir panjang menolak permohonanku ini? Tidak, Yaya menjawab tegas. Namun seketika bayangan Raffi yang tersenyum jahil padanya melintas. Maaf, Mas, sepertinya aku sudah harus pulang sekarang. Danang memang sudah mengirimkan pesan kalau ia diminta segera pulang agar bisa makan malam bersama. Danang memang sudah tahu kalau Yaya akan pulang sore itu. Andrian menghembuskan nafas pasrah, padahal ia masih ingin bicara dengan Yaya. Kau boleh menolakku saat ini, tapi aku pastikan akan terus mengejarmu hingga kau kembali padaku, batin Andrian. Yaya tak jadi mengerjakan pekerjaannya sore itu. Akhirnya ia pun memilih pulang. Ia berjalan keluar bersamaan dengan Andrian. Andrian tampak menunggu Yaya hingga masuk ke dalam mobil. Saat mobil Yaya sudah berlalu, barulah Andrian pergi dengan mobilnya. Setelah keduanya pergi, seseorang yang belum lama tiba di restoran itu keluar dari dalam mobil. Ia menatap ke arah gerbang keluar restoran. Ia tertunduk sejenak, rasa laparnya seketika lenyap. Ia pun kembali masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana dengan perasaan yang kacau balau. Pulang ke rumah, Danang dan Dina sudah menyambut dengan senyum mereka. Yaya sampai heran melihat raut wajah kedua orang tuanya itu. Mama sama papa kok ceria banget. Ah, pasti ada kabar bahagia nih. Jangan bilang kalau Yaya mau punya adik lagi. Seloroh Yaya membuat mata Dina terbelalak. Hus, sembarangan. Udah tua ini, masa disuruh hamil lagi? Seharusnya mama emang sudah gendong bayi. Tapi bukan anak mama sama papa, melainkan cucu. Anak dari kamu.
Kalau jiwa mah nanti aja. Fokus belajar dulu, ujar Dina sambil terkekeh kecil. Ya kali aja, Ma. Abisnya muka kalian kayak ceria banget. Oh ya, padahal papa merasa biasa aja loh. Yah, meskipun sedikit seneng soalnya malam ini kita kedatangan tamu, Seladanang. Tamu, Beo ya. Ya, tamu jauh. Dia tadi nggak sengaja ketemu papa di rumah sakit. Terus papa undang deh untuk makan malam bersama kita di rumah, ujar Danang membuat dahi Yaya mengernyit. Tamu siapa? Jelas saja Yaya penasaran sebab tumbenan sang ayah mengundang seseorang untuk makan malam bersama di rumah itu. Adalah, nanti juga kamu tahu, mandi dulu Gih, terus bersiap, mungkin abis maghrib dia kesini. Yaya hanya mengangguk. Ia tidak terlalu memikirkan siapa yang datang. Pikir Yaya mungkin itu adalah teman sang ayah atau kenalan sesama dokter. Yaya pun bergegas masuk ke dalam kamar dan bersiap mandi. Sebenarnya saat melihat kasur, ingin sejak sekali Yaya segera merebahkan tubuhnya yang sebenarnya benar-benar lelah. Di Bali, ia benar-benar sibuk sekali. Kesana kemari hampir tiada henti. Ia hanya memiliki waktu beristirahat di malam hari. Apalagi waktunya di sana hanya beberapa hari saja sehingga dalam waktu tersebut ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Belum lagi pertemuannya dengan Andrian tadi. Meskipun sebentar ternyata cukup menguras tenaganya. Apalagi mengingat perkataan Andrian tadi, Yaya sontak terkekeh sendiri. Ia tidak habis pikir dengan apa yang Andrian katakan. Kembali, semudah itu kau mengatakan ingin kembali, Mas. Kau ingin memperbaiki semuanya, bagaimana caranya? Gelas saja yang jatuh lalu pecah berkeping-keping, tak mungkin bisa kembali disatukan. Kalaupun dipaksakan, pasti akan meninggalkan bekas. Bentuknya pun takkan sempurna lagi, apalagi ini menyangkut hati. Apa kau pikir semudah itu untuk menyembuhkan hatiku yang terlanjur hancur berantakan? Mengatakan memaafkan memang mudah, tapi melupakan itu yang paling sulit. Bagaimana kita bisa bersama sementara setiap melihatmu saja yang ada hatiku justru semakin sakit? Yaya menghembuskan nafas kasar. Sungguh, duduk berdua dengan Andrian tadi cukup membuatnya tertekan. Namun ia berusaha untuk tenang dan tidak menunjukkan ketidaknyamanannya. Ia tidak ingin menunjukkan kerapuhannya. Cukup hanya ia dan Tuhannya saja yang tahu seberapa rapuhnya ia saat itu. Ia tidak ingin terlihat lemah. Meskipun ia ada sedikit iba dengan Andrian, namun bukan berarti ia akan mentolerir kesalahannya. Bagi Yaya, dua kesalahan fatal dalam berumah tangga yang takkan termaafkan. Pertama perselingkuhan dan yang kedua adalah kekerasan baik verbal maupun fisik. Yaya kini sudah rapi dengan dress panjang sederhana berwarna soft pink. Pikirnya ini adalah tamu sang ayah jadi ia tidak perlu terlalu berdandan. Ia juga hanya mengenakan hijab instan berwarna hitam untuk menutupi mahkotanya yang panjang. Setelah merasa dirinya rapi, Yaya pun turun ke bawah. Terdengar obrolan yang diselingi tawa oleh sang ayah. Sementara sang ibu kemungkinan besar berada di ruang makan untuk menyiapkan makan malam.
Yaya yang berpikir itu tamu sang ayah pun segera beranjak menuju dapur. Ia memilih membantu menyiapkan makan malam ketimbang pergi ke depan. "Kamu kok kesini?" tanya Dina. Yaya mengerutkan keningnya. "Yaya, kan mau bantu mama. Emang gak boleh?" "Ya, boleh. Tapi seharusnya kamu ke depan dulu. Temenin papa menyambut tamu." "Emangnya tamunya siapa sih, Ma? Kayaknya semangat banget nyambutnya." Yaya merasa heran. Tangannya bergerak menyambut mangkok besar berisi sup yang hendak ibunya tata di atas meja. Yaya juga membantu menyusun piring agar terlihat apik di depan mata. "Ada deh, nanti juga kamu tahu, ke depan sana Gih." "Nggak, Ma, malu, nanti juga tahu, kan?" Dina menghembuskan nafasnya. Ia tidak mau terlalu memaksa sang putri. Ia pun membiarkan sang putri membantunya di sana. Setelah semuanya sudah rapi, Dina pun meminta Yaya memanggil sang ayah beserta tamunya agar segera ke meja makan. Yaya pun melakukannya. Yaya berjalan dengan anggun. Sesekali ia merapikan hijabnya agar tidak miring dan rambutnya keluar. Saat tiba di ruang tamu, Yaya pun hendak memanggil sang ayah. Namun saat melihat siapa yang duduk dengan sang ayah, Yaya tiba terdiam. Ia benar terkejut melihat siapa yang sedang berbincang dengan ayahnya tersebut. Kenapa dia bisa ada di sini? Raffi tampak terpaku di sofa yang ada di apartemennya. Buku yang sejak tadi di tangan terlepas begitu saja. Ia menarik nafas dalam dan menghembuskannya kasar. Ingatannya teralih ke sesuatu yang tak terduga dilihatnya sore tadi. Saat itu Raffi baru saja pulang dari kampus tempatnya menimba ilmu selama ini. Untuk mengurus berkas yang akan digunakannya untuk mendaftar internship. Internship bisa diartikan sebagai kegiatan magang yang dilakukan oleh para dokter muda. Untuk mendapatkan izin membuka tempat praktik, seorang dokter harus menjalani magang atau internship. Agar mendapatkan STR yang sudah dipatenkan. Selama 1 tahun menjalani internship, dokter tersebut akan bekerja secara langsung di bawah pimpinan dokter senior. Setelah menyelesaikan magang, ia bisa mengurus STR jika ingin membuka klinik. Jika tidak ingin menjalankan praktik sendiri, ia bisa bekerja di rumah sakit ataupun puskesmas. Pulang dari sana, karena merasa lapar, Raffi pun mencari tempat untuk makan. Hingga saat ia melihat salah satu cabang kampung kita resto. Raffi pun segera membawa masuk mobilnya ke tempat parkir. Restoran itu mengingatnya pada Yaya. Baru saja mobil terparkir, tiba-tiba ia melihat sosok yang sangat ia rindukan beberapa waktu ini. Raffi jelas saja tersenyum bahagia. Namun senyum yang sempat merekah seketika redup saat melihat dengan siapa Yaya melangkah keluar dari dalam restoran. Apalagi bisa ia lihat, laki itu begitu perhatian pada Yaya. Nampak jelas binar ketertarikan di matanya. Entah apa hubungan keduanya, yang pasti Raffi sedikit kecewa. Terlebih terlihat jelas laki itu usianya tak jauh berbeda dengan Yaya. Satu-satunya yang membuat Raffi insecure dengan Yaya adalah usianya.
Meskipun usia hanyalah angka, tapi lebih sering para wanita mencari pasangan yang seusianya atau bahkan lebih tua atau dewasa. Meskipun tidak semua, tapi mengingat ucapan Dr. Elvan waktu itu, meskipun ia tidak percaya kalau Yaya bukanlah wanita baik, namun ia bisa mengambil kesimpulan kalau Yaya menyukai pria yang berusia lebih matang. Raffi yang merasa usianya jauh lebih muda, jelas membuatnya kurang percaya diri. Ya Tuhan, bila dia memang jodohku, dekatkanlah, dan bila bukan, mohon bantu aku agar bisa berjodoh dengannya. Raffi bergumam seraya menatap langit di apartemennya. Bersambung.